Halo semuanya, Halo, kembali lagi bersama saya Madianto. dan Latifa. Kali ini, Kita akan membahas kisah-kisah inspiratif finansial lagi ya. Kisah inspiratif cleaning service yang wariskan 118 miliar berkat investasi saham. wah luar biasa nih, Cleaning bagaimana ceritanya service, ya? aduh gimana, aduh penasaran banget ya. Hmm, Mungkin ada tipsnya tuh, Iya, gimana bisa menyimpan sampai 108 118 miliar, miliar, aduh sampai 118 luar miliar ya, biasa gila. ya. Perjalanan investasi mendiang RR, kita sebut aja RR ya, adalah kisah inspiratif yang cocok untuk investor pemula. Ia berhasil membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi, seperti R yang baru memulai investasi di usia 38 tahun. Kabar soal investasi R ini menjadi perbincangan di Amerika Serikat pada masanya, sebab selama ia hidup tak ada satupun orang di sekitarnya yang mengetahui bahwa kala itu R memiliki uang yang sangat banyak, termasuk juga keluarganya sendiri nggak tahu ya. Waduh, berarti dia sendiri-sendiri nih, apanya? Diam-diam ya, Ya investasinya. mungkin kalau dia cerita-cerita juga ke keluarganya mungkin pada nggak percaya juga kan. Nah nih ya, saat meninggal dunia, RR meninggalkan harta kekayaan 8 juta US dollar atau setara dengan 118 miliar rupiah yang ia wariskan untuk sebagian anak-anak tirinya, juga ia sumbangkan ke beberapa tempat. Waduh, luar biasa ya. Berarti selama hidupnya dia rajin sekali untuk berinvestasi berarti ya. Bermanfaat sekali ya, berarti dia orangnya itu tidak hanya untuk diwariskan anak-anak, tapi dia memikirkan juga untuk disumbangkan gitu. Nah, kemudian 4,8 juta US dollar atau setara dengan 71,31 miliar disumbangkan ke Brattleboro Memorial Hospital, rumah sakit tempat R menghabiskan masa senja. Lalu 1,2 juta US dollar atau setara dengan 17,82 miliar ia sumbangkan ke Bronx Memorial Library, perpustakaan tempatnya sering menghabiskan waktu. Tuh dia berarti rajin tuh ke perpustakaan dan baca-baca buku. Mungkin dia lebih sering baca buku investasi ya, mungkin ya. Iya. Jadi dia kayaknya benar-benar menghabiskan waktu juga ke tempat-tempat yang baik juga ya, kayak ke Hmm. perpustakaan untuk membaca buku. Jadi kalau mau kaya, rajin-rajinlah ke perpustakaan. Iya, karena di sana banyak literasi yang akan menambah wawasan. Walaupun tampaknya sekarang tidak mengasyikkan sosial medianya kita ya. Hmm. Banyak media Amerika Serikat memuji cara R berinvestasi, mengingat profesinya yang tidak menghasilkan banyak uang, apalagi dia bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Namun R berhasil meraup keuntungan berkat cara investasinya yang sederhana namun teliti. Aduh, semakin penasaran nih, apa sih dia yang dia lakukan? Yaitu investasi saham berarti. Iya, tapi dia berarti pintar juga kan milih-milih saham yang Hmm. mana yang benar-benar bisa memberikan dia keuntungan dalam jangka panjang. Sampai dia meninggal pun dia bisa mewariskan keuangannya tersebut. Hmm. Bahkan bisa menyumbangkannya juga sebagian. Saham blue chip sih, sepertinya sih saham-saham yang tahan banting dan bisa untuk jangka panjang. Iya. Saham-saham seperti itu memang bagus sih untuk diinvestasikan. Mungkin pada zamannya masa dia hidup juga mungkin masih jarang ya investasi bodong yang kayak terjadi di sekarang ya. Iya. Yang bisa lenyap uangnya dalam sekejap begitu Hmm. saja. Dulu kan lagi masa keemasannya saham juga sih. Iya, itu dia meninggalnya pada tahun 2014, berarti dia mulai berinvestasi itu di atas tahun 2014 gitu ya. Ia terlahir dari keluarga peternak kecil yang hidup sederhana. Di keluarganya, R adalah satu-satunya orang yang bisa bersekolah hingga lulus SMA. Nah, dia kan meninggalnya tuh di usia 92 tahun. Sedangkan dia mulai investasi di umur 38 38 tahun. 38 tahun. Belum terlambat Berarti buat udah kalian semua ya. udah hampir 60 tahun dia Iya. investasi di suatu bidang, misalnya di saham gitu ya. Dan dia konsisten bekerja terus-menerus menghasilkan uang, dan tiada yang tidak mungkin seorang cleaning service pun bisa mempunyai simpanan miliaran.
Iya. ratusan miliar. Jadi untuk kita yang punya gaji pas-pasan atau Ini gaji yang kecil, mungkin jangan berkecil hati ya, karena pasti ada aja kesempatan buat kita iya, sebuah harapan. iya, mewariskan sesuatu untuk anak dan cucu kita gitu. Iya. Kalau kita rajin dan berhemat juga berinvestasi dengan baik. Ya, ini ya. Lanjut. Sebelum bekerja, ia pernah mengabdi selama 10 tahun di US Army. Ia pertama kali mendaftarkan diri sebagai tentara pada saat Perang Dunia Kedua. Setelah bertahun-tahun mengabdi, ia diberhentikan secara terhormat dan memulai pekerjaan sebagai mekanik sekaligus penjaga SPBU yang di kemudian hari dibelinya bersama saudara-saudaranya. Oh, jadi dia punya bisnis juga ya. SPBU-nya dibeli lumayan bersama tuh SPBU. saudara-saudaranya. Tapi nggak tahu ya kalau di Amerika SPBU mungkin Pertamini, SPBU yang bagaimana. R bekerja di SPBU itu hampir selama 25 tahun sampai ia memutuskan pensiun pada tahun 1979. Namun masa pensiun itu hanya bertahan setahun sebab R tetap bekerja paruh waktu dan salah satunya adalah sebagai cleaning service di gedung perkantoran. Oh, jadi selama hidupnya dia punya banyak karir ya. Mulai dari penjaga SPBU, cleaning service, dan itu dia rutin melakukannya dan tetap untuk berinvestasi juga. Mungkin karena pekerjaannya setelah di SPBU itu berkarir di cleaning service, makanya orang-orang mungkin skeptis dengan keuangan dia gitu. Makanya Mungkin keluarganya tidak tahu kalau dia mempunyai simpanan miliaran. Bahkan keluarga yang nggak berharap apa-apa gitu dapat warisan atau gimana. Iya. Tapi bagus sih orang seperti itu ya, nggak banyak omong tapi langsung beraksi. Daripada banyak aksinya, saya pengen punya 1 miliar tahun depan tapi nggak ada aksinya. Itu pada Atau pengennya cepat gitu, pengen cepat kaya gitu. itu kayak yang kasus-kasus. Lanjut ya. Ia lantas bekerja lagi hingga benar-benar pensiun pada tahun 1997, tepatnya di usia 76 tahun. Upahnya saat itu 50 US dollar ya per minggu atau setara dengan 742.000 rupiah ya. Jumlah yang tergolong rendah untuk biaya hidup di negara maju seperti Amerika Serikat. Lantas, bagaimana cara R berinvestasi? Ia melakukan strategi yang sederhana. Ia memilih hidup berhemat dan melakukan reinvestasi dan memilih saham-saham yang berkinerja baik. Nah, jadi kita nggak bisa meremehkan hidup hemat apa adanya ya. Karena dari sini kita bisa punya uang untuk diinvestasikan. Dan bisa saja di masa depan uang yang kita investasikan itu menjadi sesuatu yang membantu kita dalam itu berarti ya. memakmurkan diri kita gitu. Iya. Selama hidupnya, R dikenal sebagai orang yang tidak punya uang. Penampilan dan gaya hidupnya tidak berlebihan. Ia mengenakan peniti di celananya agar tetap bisa dipakai. Ia juga selalu memarkir mobilnya di area tanpa parkiran meter. Maksudnya tanpa bayar gitu ya? Iya, tanpa bayar. Jadi sangat irit sih gaya hidupnya ya. Iya. Dia punya mobil nih. Mobilnya pun bekas, yakni Toyota Yaris keluaran 2007. Saking sederhananya penampilan R ini, seorang pengunjung kedai langganannya pernah membayari makanan karena mengira R tidak punya uang untuk membayar makanannya sendiri. Dikira nggak mampu ya, padahal hartanya banyak loh sebenarnya. Tapi dia sepertinya benar-benar low profile gitu ya, sampai bahkan bajunya yang mungkin agak sobek disambungnya pakai peniti begitu. Berarti dia nabungnya itu buat anak cucunya sih. Iya, dia benar-benar tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri gitu. Bahkan untuk bajunya aja susah ya kalau zaman sekarang. Orang-orang sudah pada menilai seseorang tuh dari penampilan gitu. Kalau mau ditiru banget gitu. Beberapa mungkin bisa kita tiru dan beberapa mungkin harus dipikirkan ulang lagi. Lanjut, Red yang juga rajin membaca buku di perpustakaan untuk menambah pengetahuan wawasannya tentang investasi dan membaca koran untuk memperbarui pengetahuan dan informasi tentang emiten sebelum berinvestasi. Jadi dia baca koran dulu tentang berita apa sih, tentang apa, bagaimana sih perusahaan yang akan dia investasikan ini bekerja gitu. Apakah ada berita baik atau ada berita buruk. Kalau beritanya bagus semua kan berarti
dan untuk jangka panjang bisa jadi lebih bagus gitu. Iya, berarti dia benar-benar mempelajari dokumen-dokumen perusahaannya sebelum berinvestasi gitu dah, dan mempelajari historinya gitu kan. Walaupun dia low profile gitu, tapi dia tetap tadi kita udah lihat baca dia rajin ke perpustakaan untuk menambah wawasannya. Walaupun dia berpenampilan sederhana, tapi dia tetap mengisi mengisi otaknya dengan pengetahuan. Walaupun itu tidak bisa terlihat ya, cuman bisa diapakan kalau pengetahuan itu. Ia hanya membeli saham-saham emiten yang ia kenal baik di lini bisnisnya. Bahkan beberapa emiten yang diinvestasikannya adalah beragam perusahaan blue chip dan kerap membagikan dividen. Adapun contoh emiten yang masuk dalam portofolio R antara lain P&G, JP Morgan, ini boleh nyebut mereknya, Johnson & Johnson, dan Pacific Gas. Ya itu kan saham-saham blue chip yang ada di Amerika ya. Ya kalau di Indonesia Ini beda perusahaan lagi besar ya. kasus blue chipnya. Kalau sekarang udah susah nggak sih Bi masuk ke saham-saham perusahaan kayak Kalau investasi itu tidak ada kata terlambat ya. Portofolio sahamnya sangat terdiversifikasi. Saat meninggal dunia ia tercatat memiliki 95 saham. R sama sekali tidak menginvestasikan uangnya di emiten-emiten teknologi. Alasannya sederhana, karena ia tidak mengerti bisnis teknologi. Oh jadi kalau sekarang Beragam kan ya. kalau dia hidupnya di zaman sekarang pasti beda itu. Soalnya sekarang banyak saham-saham teknologi yang lagi maju-majunya ya. Iya. Ini maksudnya terdiversifikasi, berarti dia menaruh uangnya di berbagai jenis saham ya, nggak hanya di satu bukan saja. cuma satu dua aja. Ini juga tips ya, termasuk tips kalau kalian memilih saham itu jangan langsung milih satu menaruh uang semuanya gitu di sana. Jangan masukkan satu ke satu ember penuh gitu. Iya. Pisahin. Karena kalau misalnya terjadi drop di salah satu saham itu kan kita masih ada ada simpanan lain gitu. Iya, ada backup yang lain gitu. Jadi nggak stres amat kalau terjadi down gitu kan. Selain itu, R juga melakukan reinvestasi untuk melipat gandakan modal. Ia mendapatkan banyak dividen, namun tak pernah ia tarik tunai. Alih-alih profit, R justru menginvestasikan keuntungannya itu ke pasar saham lagi. Oh, dimasukin lagi ya sahamnya. Iya, jadi dari dividen yang dia dapat keuntungan dia taruh lagi. Jadi dia ngambilnya berapa ya untuk kehidupannya, kayak benar-benar sangat persennya sangat kecil gitu ya. Buat makan, buat bensin udah cukup. Yang penting-penting itu aja kan, yang penting hidup. Iya. Bayar listrik, bayar air. Tapi kalau ngurus-ngurus kayak gitu dulu mesti ke perusahaannya nggak sih Bi, atau ke CS-nya balik kan pakai lembaran-lembaran gitu, beda sama zaman sekarang ya. Dengan gayanya dia seperti itu, mungkin dia sering kali disepelekan ya sama orang-orang pengunjung PT perusahaan sahamnya itu. Bisa jadi sih. Menariknya, R itu tidak begitu mendalami ilmu fundamental saham secara komprehensif. Ia hanya membaca sesuai kebutuhannya, lantas memilih saham-saham yang membagikan dividen besar dan saham-saham blue chip. Cara itu ia lakukan secara terus-menerus hingga berpuluh-puluh tahun. Namun nilai investasi R tidak begitu terdampak sebab diversifikasi yang sangat luas. Dari cara investasi R ada beberapa pelajaran yang dapat diambil, antara lain, nih dengerin ya, hidup sederhana, menghemat selagi bisa dilakukan, dan tidak membuang uang untuk keperluan yang tidak penting. Selanjutnya, setiap bulan menabung atau membeli saham secara rutin hingga bertahun-tahun. Selanjutnya, memilih saham dengan baik dan benar. Terus, tidak berinvestasi pada emiten yang bisnisnya tidak kita pahami. Terus, melakukan reinvestasi alih-alih profit taking. Dan terakhir, memanfaatkan waktu pensiun untuk kegiatan produktif dan menghasilkan uang. Banyak ya tipsnya. Abi ada komentar nggak tentang tips-tipsnya ini? Ya pada intinya sih sama kayak yang kita pelajari, yang kita pahamin. Intinya sih
berhemat saja, terus kalau ada uang simpanan diinvestasikan, atau kalau belum ada tabungan atau dana darurat disimpan dulu untuk dana darurat, baru diinvestasikan sampai berpuluh-puluh tahun baru bisa kita nikmatin hasilnya. Jadi dia ini mindset tentang menabungnya itu adalah ketika dapat uang tuh dia ditabung, bukan untuk dihabiskan. Itu ya salah satu. Jadi menabung itu adalah mindset gitu. R memulai investasinya pada usia 38 tahun. Usia yang disebut kerap terlambat oleh banyak orang seperti yang kita ketahui. Investasi saham kerap dianjurkan agar dilakukan sejak dini. Jadi kalau dulu mungkin memang belum terlambat karena emang lagi jaya-jayanya ya. Iya. Dan lagi memulai perusahaan-perusahaan lagi mulai bangkit gitu. Menuju ke era 4.0. Investasi katanya sejak dini ya. Mungkin anak kita yang 1 tahun mungkin bisa langsung diajarin investasi. Kalau sekarang kayaknya anak dari kandungan aja udah disiapin sama orang tuanya ya. Ya lanjut ya. Namun R berhasil membuktikan bahwa investasi tetap dapat dilakukan di usia menjelang kepala 4, asalkan dilakukan dengan benar dan konsisten. Nah, demikianlah kisah inspiratif tentang cleaning service dan penjaga SPBU yang berhasil menghimpun nilai investasi jutaan dolar US dollar berkat strategi investasi yang sederhana dan tepat sasaran. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi semua orang ada kesempatan gitu untuk lebih makmur atau kaya gitu. Walaupun bakalan beda ya caranya sesuai eranya. Mungkin itu emang rezekinya. Di eranya juga dia memulai pada saat yang tepat, bejo gitu istilahnya. Keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dengan peluang. Iya. Jadinya beruntung. Dan hasilnya kan dia simpan itu selama 50 tahun. Iya, dan sehingga baru dapat hasilnya. Dan harus ada yang dikorbankan juga ya sama dia ya, gaya hidupnya. Gaya hidup yang frugal lah ibaratnya. Iya, yang benar-benar di cut setipis-tipisnya gitu. Bahkan pakaian dia pun dia tidak malu gitu memakai pakaian yang disambung-sambung kayaknya. Iya. Ada lagi Bi? Sekian aja ya mungkin ya untuk hari ini. Bagaimana? Cukup menginspirasi kalian? Oke, terima kasih telah menonton ini sampai habis. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dadah.